Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita masuk pada dars yang ke-15, Ad-Darsul Khamis Ashar, pelajaran yang ke-15, Fi bayanin naw'i tsani wa tsalithi min mufsidati shaum, yaitu tentang penjelasan macam yang kedua dan yang ketiga di antara perusak puasa, atau di antara pembatal puasa. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari pada pelajaran sebelumnya tentang pembatal puasa yang pertama, yaitu berhubungannya antara suami istri di siang hari bulan Ramadan. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. I'lamu anna Allah qad abaha lis-sha'imi al-istimta'a bi ahlihi fi lailis siyami. Ketahuilah bahwa Allah telah membolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bersenang-senang bi ahlihi, dengan istrinya, dengan keluarganya. Bersenang-senang dimaksud adalah berhubungan badan dengan istrinya, fi laili as-siyam, di malam hari puasa, di malam hari puasa. Ya. Faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, telah dihalalkan bagimu pada malam hari yang siangnya itu berpuasa untuk melakukan rafath kepada istri-istri kalian. Apa yang dimaksud dengan rafath? Maka beliau mengatakan, warrafathu kinayatun anil jima'. Kata rafath itu merupakan kinayah dari jima', perbuatan jima', yaitu berhubungan suami istri. Waqil ar-rafathu kalimatun jami'atun likulli ma yuridu ar-rajulu min imra'atihi. Ada yang mengatakan rafath itu adalah satu kata yang mencakup segala sesuatu apa yang diinginkan oleh seorang laki-laki dari istrinya. Wa ala kullin fatakhsisu dzalika bil laili dalilun ala tahrimihi ala as-shaimi fi nahari Ramadan atau fi nahari siyam. Ala kullin, bagaimanapun juga, maka pengkhususan hal itu di waktu malam adalah merupakan dalil atas haramnya perkara tersebut bagi orang yang berpuasa di siang hari ketika dia berpuasa. Jadi ketika Allah Ta'ala menyatakan uhillan lakum lailatas siyami rafath, di waktu malam berpuasa, di waktu malam hari yang siangnya berpuasa itu dihalalkan untuk melakukan rafath, maka mafhumnya bahwasanya ketika siang hari maka itu tidak dihalalkan. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan ini telah dibicarakan oleh Syekh pada pelajaran yang sebelumnya. Waqad taqaddama ma yatarattabu ala man jama'a fi nahari siyam min Ramadan min al-kafarati al-mughallazati. Dan telah lalu ini penjelasan ma yatarattabu ala man jama'a, menjelaskan tentang apa yang menjadi akibat atas orang yang berjima di siang hari ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, minal kafarati, yang berupa kafarah al-mughallazah, kafarah yang berat. Ya, telah kita baca pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Syekh menerangkan bahwasanya orang yang berjima maka dia telah melakukan sebuah dosa yang cukup besar di waktu siang hari Ramadan, sehingga dia diharuskan untuk membayar kafarah. Ya, selain puasanya itu batal, dia juga harus membayar kafarah sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Wa hadha mimma yu'akkidu 'ala al-muslimi al-ibti'ada amma yuqi'u fil mahdhuri wa yukhillu bi siyamihi.
Dan ini termasuk perkara yang menekankan bagi seorang muslim untuk menjauhi dari apa saja yang bisa menjerumuskan dia ke dalam perkara yang terlarang, wa yukhillu bisyamihi, dan yang bisa merusak puasanya. Jadi ini semua menunjukkan akan pentingnya kita untuk mempelajari tentang fikih siam, terutama tentang apa saja yang membatalkan puasa. Wa naw'u tsani, adapun macam yang kedua di antara pembatal puasa, minal mufattirati al-mufsidati lis-shaum, di antara pembatal-pembatal puasa yang bisa merusak puasa, ya. Kalimat mufattirat terkadang dibaca muftirat, kadang baca mufattirat, ya. Di antara pembatal-pembatal puasa yang merusak puasa tersebut, yaitu merusak keabsahan puasa yang tidak sah sehingga harus mengganti di hari yang lain, inzalul maniyyi min ghairi jima'in, yaitu mengeluarkan air mani bukan karena sebab berjima, bal bisababi taqbilin aw mubasyaratin aw istimna'in, akan tetapi dengan sebab karena mencium atau bersentuhan, atau karena istimna, yaitu melakukan perbuatan yang buruk, yaitu onani, ya. Wa huwa ma yusamma bil 'adati sirriyah. Yang istimna ini, onani ini terkenal dengan sebutan 'adati sirriyah, kebiasaan yang menjadi rahasia, 'adat sirriyah. Ini semua apabila mengeluarkan air mani dengan sengaja, ya, selain dengan sebab jima, ya, maka ini termasuk membatalkan puasa. Adapun dengan sebab jima maka sudah lalu penjelasannya bahwa itu juga membatalkan puasa dan merupakan perkara yang sangat berat. Au takrari nadharin, atau disebabkan karena memandang yang terus menerus, takrar, berulang-ulang, memandang kepada perkara yang haram sehingga dia menimbulkan syahwat dan bisa mengeluarkan air mani. Fa idza anzala as-sha'imu bisababin min hadhil asbabi fasada shaumuhu, maka apabila seorang yang berpuasa itu mengeluarkan air mani dengan salah satu di antara sebab-sebab ini, fasada shaumuhu, maka puasanya itu menjadi rusak, menjadi batal puasanya. Wa alaihil imsaku baqiyata yaumihi, dan kewajiban dia adalah tetap menahan diri dari makan dan minum pada sisa harinya itu. Jadi meskipun telah dikatakan batal puasanya, tetapi dia harus menahan diri dari makan dan minum, ya, karena dia telah membatalkannya dengan perkara yang tidak dibolehkan. Nah, wa yaqdi hadzal yaum alladhi hasana fi dzalik, dan dia mengganti hari ini yang telah terjadi hal itu padanya. Karena batal puasanya, maka dia harus mengganti pada hari yang lain. Wala kafarat alaih, dan tidak ada kafarah atas dia, ya, karena ini berbeda dengan jima. Sedangkan pembatal puasa yang mengharuskan kafarah hanya satu saja, yaitu jima. Adapun yang lain tidak diberikan kewajiban untuk membayar kafarah. Lakin alaihi taubatu wa nadamu, namun dia tetap harus bertaubat dan menyesali perbuatannya tersebut. Wal istighfaru wal ibti'adu an hadhil asya'il muthirati lisyahwati, dia harus memohon ampun, istighfar kepada Allah. Wal ibti'adu, menjauhi dari segala sesuatu atau menjauhi dari perkara-perkara ini, al-muthirati lisyahwah, yang bisa membangkitkan syahwatnya, ya. Li'annahu fi ibadatin 'azimatin, karena dia itu dalam puasa ini dia sedang berada dalam ibadah yang agung. Matlubun minhu ayyada'a syahwatahu, dia dituntut untuk meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan dan minumnya, min ajli rabbih azza wajal, hanya karena Rabbnya azza wajal, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan syahwat kita, syahwat makan, syahwat ini berhubungan badan dan seterusnya, itu kita tinggalkan, dan ini merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naimu idza ihtalama fa anzal, adapun orang yang tidur kemudian dia bermimpi lalu dia mengeluarkan air mani, lam yu'athir dzalika ala siyamihi, maka hal itu tidak mempengaruhi puasanya, ya. Jadi kondisi seseorang yang mengeluarkan air mani tadi dikatakan membatalkan puasa apabila dia mengeluarkan air mani dengan kesadarannya, dengan kesengajaannya.
Adapun kalau orang itu tertidur, ya, mimpi kemudian mengeluarkan air mani, maka tidak mempengaruhi puasanya. Puasanya tidak batal. Walaysa alaihi syai'un, dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. Ini tidak ada kewajiban untuk mengqadha, tidak ada kewajiban untuk bertaubat dan istighfar karena sebab ini, ya, karena ini bukan merupakan dosa. Li'anna dzalika bi ghairi ikhtiyarihi, karena hal itu terjadi bukan karena ikhtiarnya, bukan karena usaha dia, bukan karena kesadaran dia. Lakin alaihi al-ittisalu kama huwa ma'lum. Tetapi dia memiliki kewajiban untuk mandi sebagaimana itu sudah maklum, karena dia telah melakukan apa? Atau telah masuk dalam kondisi junub, ya, masuk dalam kondisi hadas besar, sehingga kewajiban dia untuk mandi, terutama apabila dia akan melakukan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang mengharuskan adanya taharah. Nah, ini pembatal yang kedua. An-naw'u tsalitsu, macam yang ketiga di antara pembatal puasa, min mufsidatis shaumi, di antara perusak-perusak puasa atau pembatal-pembatal puasa adalah al-aklu wasyurbu muta'ammidan, makan dan minum secara sengaja. Jadi secara sengaja, kalau sengaja makan dan minum maka membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja maka itu tidak membatalkan puasa. Maksudnya karena lupa misalkan, ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kalian, minumlah kalian, sehingga menjadi jelas bagi kalian al-khaytul abyad, benang yang putih, dari al-khaytil aswad, benang yang hitam, minal fajri, yang berupa fajar. Ini silakan makan dan minum di waktu malam sampai datangnya waktu fajar shadiq, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Tsumma atimmus siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai waktu malam, yaitu sampai tenggelamnya matahari, ya. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan perintah atau kebolehan untuk makan dan minum sampai fajar, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala membolehkannya di waktu malam dan mengharamkannya, melarangnya di waktu siang. Fa'abaha subhanahu wa ta'ala al-akla wa syurba ila tulu'il fajri tsani, maka Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan makan dan minum sampai batas terbitnya fajar yang kedua, itu fajar shadiq. Tsumma amara bi itmamis siyami ila lail, kemudian Allah memerintahkan untuk menyempurnakan puasa sampai malam. Wa hadza ma'nahu, maka ini maknanya tarkul akli wasyurbi fi hadhil fatrati, maknanya adalah meninggalkan makan dan minum, tidak makan dan minum fi hadhil fatrah, pada masa ini, ya, ma baina tulu'il fajri ila lail, yaitu antara terbitnya fajar, yang terbitnya fajar itu adalah waktu subuh, waktu masuknya subuh, ya, ila lail, sampai kepada waktu malam, yaitu dengan ditandai tenggelamnya matahari. Nah, waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla annahu qala fi as-shaimi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dari Rabbnya azza wa jalla bahwa Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia meninggalkan makan dan minumnya karena aku, ya. Wa mithlul akli wa syurbi, dan termasuk atau semisal dengan makan dan minum, jadi hukumnya sama, disamakan dengan makan dan minum, adalah isalu syai'in min at-ta'ami aw syarabi ila al-jawfi min ghairi tariqil fam, yaitu memasukkan sesuatu dari makanan atau minuman ke dalam perut, ya, ila al-jawf, yaitu ke dalam perut, min ghairi tariqil fam, meskipun tidak dari jalur mulut, ya. Itu disebutkan oleh para ulama fikih bahwasanya termasuk juga hukumnya sama dengan makan dan minum, walaupun tidak melalui mulut, ya, walaupun tidak melalui mulut. Misalkan nasallallahu salamah wal afiyah, seseorang yang karena sakit di bagian mulutnya kemudian dilobangi bagian tenggorokannya, ya, kemudian kalau makan dan minum lewat situ, nasallallahu salamah wal afiyah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari yang semacam itu, ya. Maka orang yang seperti itu ketika dimasukkan makan dan minum lewat
lubang tenggorokannya itu, maka itu juga termasuk apa? Termasuk membatalkan puasa, karena itu memasukkan sesuatu makan atau minum ke dalam rongga perut, ya, meskipun tidak melalui jalur mulut. Nah, ini membatalkan puasa. Wa kadza isalu kulli syai'in ma'i'in aw jamidin ila jawfihi. Demikian pula itu memasukkan atau memasukkan segala sesuatu, yaitu benda cair, kulli syai'in ma'in, segala sesuatu benda cair atau jamid atau benda padat, ila jawfi, kepada rongga perutnya, ya. Semua hal yang hakikatnya adalah memasukkan sesuatu ke perut kita, ya, ka akhdhil ibaril mughadhdhiyati wa tanawulil adwiyati wa haqnid dami fi as-sa'imi li is'afihi bihi, kullu hadhil umuri tufsidu shaumahu, ya. Seperti misalnya akhdhil ibar, jadi menggunakan jarum injeksi, ya, jarum suntik untuk mughadhiyah, untuk memberikan makanan, ya, seperti misalkan infus, ya, bagi orang yang sakit diberikan makanan melalui jalur infus, ya. Wa tanawulil adwiyati, dan seperti juga makan obat-obatan, menggunakan obat-obatan yang sampai kepada perut juga nantinya. Wa haqnid dam, dan juga termasuk juga adalah suntikan donor darah, ya. Suntikan suntikan untuk transfusi darah, bukan donor darah. Suntikan transfusi darah fis shaimi, pada orang yang berpuasa, li is'afihi, untuk memberikan pertolongan kepada dia. Kullu hadzal umuri, segala perkara ini tufsidu shaumahu, membatalkan puasanya. Li'annaha imma mughadhiyatun taqumu maqam at-ta'ami wa imma adwiyatun tasilu ila halqihi wa jawfihi. Karena itu semua bisa mungkin saja dia adalah mughadhiyah, sebuah makanan yang taqumu maqam at-ta'am, atau mughadhiyah itu apa istilahnya, itu zat gizi, ya, zat gizi yang bisa mengganti kedudukan makanan yang dimasukkan dalam tubuh, atau bisa jadi dia adalah adwiyatun, obat-obatan yang sampai kepada tenggorokan dan perutnya. Fahiya fi hukmi at-ta'ami wasyarab, maka hal itu semua dihukumi sama dengan makan dan minum, dihukumi sama dengan makanan dan minuman. Kama nassa ala dzalika katsirun minal fuqaha'i rahimahumullah, sebagaimana hal itu telah dinaskan, telah dinyatakan dengan tegas oleh banyak para fuqaha, para ahli fikih rahimahumullah. Amal ibarul ghairul mughadhiyah, adapun suntikan injeksi yang bukan termasuk asupan gizi makanan kepada seseorang, ya, fa in kanat tu'khadhu an tariqil waridi, apabila itu diambil dari jalur urat nadi, ya, faladhi yadhhar, yang nampak, annaha tufattirus shaima, itu bisa membatalkan orang yang berpuasa. Li'annaha tasiru ma'ad dam, karena hal itu berjalan bersama dengan darah, ya, wa tanfudhu ilal jawf, dan bisa tembus ke dalam rongga perut kita. Nah, wa in kanat tu'khadhu an tariqil 'adl fal ahwatu tarkuha, adapun apabila diambil dari jalur otot, ya, maka yang lebih hati-hati adalah meninggalkan hal tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, yang membuatmu ragu, kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Baik. Wa man ihtaja ila tanawuli syai'in min hadzal madhkurati, barang siapa yang membutuhkan untuk menggunakan atau untuk menggunakan sesuatu dari apa yang disebutkan ini, halatin maradiyatin, karena keadaan sakitnya, tastad'i dzalika, yang menuntut penggunaan hal tersebut, wala taqbalu at-ta'jila ila al-lail, dan tidak tidak menerima pengunduran sampai waktu malam. Jadi kalau seseorang yang sakit kemudian membutuhkan diinfus atau membutuhkan apa saja yang tadi disebutkan dan tidak bisa diundur-undur lagi, fa innahu yatanawalu wa yaqdi dzalika al-yawma li'annahu marid, maka dia silakan saja untuk menggunakan hal tersebut, wa yaqdi dzalika al-yawma, tetapi dia harus mengqadha hari itu, li'annahu marid, karena dia itu adalah
termasuk golongan orang yang sakit. Wallahu ta'ala rakhasa lil marid bil iftar, dan Allah Ta'ala telah memberikan rukhsah, keringanan kepada orang yang sakit untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, wal qada'i min ayyamin ukhar, dan mengqadanya, menggantinya pada hari-hari yang lain. Kemudian beliau mengatakan wal iktihalu ya'tabiruhu ba'dul fuqaha'i minal mufattirat, dan bercelak, menggunakan celak mata, ya, sebagian fuqaha dia menganggapnya juga termasuk pembatal puasa, li'annahu yanfudhu ilal halqi, karena zat dari celak tadi bisa tembus ke dalam tenggorokan, wa yajidu sha'imu ta'mal kuhli, dan orang yang berpuasa itu bisa mendapati rasa dari celak tersebut, fi halqihi ghaliban, mendapati rasa dari celak tersebut di dalam tenggorokannya, ghaliban, pada umumnya demikian. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Fala yanbaghi lis-sha'imi ayaktahila fi nahari siyam, maka tidak selayaknya orang yang berpuasa itu bercelak, menggunakan celak fi nahari siyam, di siang hari ketika dia berpuasa, ya, min babil ihtiyati, dalam rangka untuk berhati-hati, wa ibti'adan 'ani syubhati, dan untuk menjauhi syubhat. Wallahu a'lam. Ya, ini pembatal yang kedua dan ketiga, yaitu apa tadi? Yang kedua adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja, dan yang ketiga adalah makan dan minum dengan sengaja. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.